Selamat siang, perkenalkan nama saya Krisna Marcelina Pondaa, NIM 1814-2011-53. Pada saat ini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan tentang glomerulonefritis. Pertama, definisi. Glomerulonefritis adalah gangguan pada ginjal yang ditandai karena adanya reaksi inflamasi dan atau lesi nekrosis dalam glomerulus, biasanya karena adanya respon imunologis. Kedua, etiologi. Glomerulonefritis disebabkan karena adanya reaksi antigen antibodi sekunder dari infeksi Streptococcus beta hemolyticus tipe A melalui saluran pernapasan dan kulit, serta sering menyebabkan faringitis dan impetigo. Ketiga, manifestasi klinik. Pertama, hematuria atau darah dalam urin. Kedua, proteinuria atau protein dalam urin. Ketiga, edema ringan terbatas di sekitar mata atau seluruh tubuh. Keempat, hipertensi. Kelima, demam. Keenam, gejala gastrointestinal seperti mual, tidak nafsu makan, diare, dan konstipasi. Terakhir, fatigue, kelelahan atau keletihan. Selanjutnya, patofisiologi. Produk Streptococcus menstimulasi sirkulasi antibodi dan menghasilkan endapan kompleks di glomerulus yang menyebabkan cedera pada ginjal. Lalu, terjadinya proliferasi seluler atau peningkatan produksi sel endotelial yang melapisi glomerulus. Infiltrasi leukosit ke glomerulus dan penebalan membran basal menghasilkan jaringan parut dan kehilangan permukaan penyaring. Pada glomerulonefritis akut, ginjal mengalami pembengkakan, membesar, dan kongestif. Pada banyak pasien, antigen dari luar tubuh atau medikasi serum ASI mengawali proses yang menyebabkan pengendapan kompleks di glomerulus. Selanjutnya, komplikasi. Pertama, infeksi. Kedua, gagal ginjal. Ketiga, anemia. Keempat, hipertensi enselopati. Kelima, gagal jantung kongestif. Keenam, edema pulmoner. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pertama, ada pemeriksaan laboratorium. Laju endapan darah meningkat, kadar Hb menurun, pemeriksaan urin, hematuri makroskopis, albumin serum sedikit menurun, komplemen serum sedikit menurun. Ureum dan kreatinin meningkat, dan terakhir uji fungsi ginjal. Kedua, tes gangguan kompleks imun, dan ketiga, biopsi ginjal. Selanjutnya, penata laksanaan. Penata laksanaan medik. Pertama, pemberian penisilin. Kedua, pengaturan dalam pemberian cairan, pemberian diet protein dan diet garam. Dan bila ada muntah atau anuria, diberikan IVFD dengan larutan glukosa 10%. Ketiga, pengobatan terhadap hipertensi. Keempat, bila tidak timbul gagal jantung, diberikan digitalis, sedatifum, dan oksigen. Kedua, penata laksanaan keperawatan. Pertama, anjurkan istirahat selama 2 minggu. Kedua, monitor tanda-tanda vital secara teratur 3 kali sehari. Ketiga, jika terdapat gejala dyspnea dan pasien terlihat lemah, itu adalah kemungkinan gejala paya jantung, dan segera berikan posisi semi-Fowler, berikan O2, dan segera hubungi dokter. Terima kasih.